dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gina Putri Aryani, NIM 2019-33155, kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul pembelajaran bahasa Indonesia tema 3 kegiatanku subtema 1. Nah, ini untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 SD. Yang kedua yaitu ada prakata. Seperti ini ya. Nah, yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi ini berisi prakata, daftar isi, peta konsep atau skemata, tujuan, kompetensi, petunjuk belajar, materi dan evaluasi membaca, materi dan evaluasi kosakata, materi dan evaluasi struktur, materi dan evaluasi menulis, materi dan evaluasi pragmatik, materi dan evaluasi apresiasi sastra, dan yang terakhir rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya yaitu ada peta konsep atau skemata tema 3 kegiatanku subtema 1, yaitu ada tujuan aktivitas pembelajarannya. Yang pertama ada membaca. Tujuan aktivitasnya yaitu guru dapat melihat dan memahami kemampuan siswa dalam berkelancaran membaca dan sesuai dengan kaidah bahasa yang baik. Diharapkan siswa dapat memahami cerita yang ada di lingkungan sekitar siswa yang berkaitan dengan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Guru akan mengetes kemampuan siswa dalam memahami alur cerita yang telah dibaca. Yang kedua, materi kosakata. Tujuan aktivitasnya yaitu untuk mengetes siswa dalam memahami setiap kata atau kalimat dalam bacaan tersebut yang termasuk ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru dengan tepat sesuai dengan pemahaman siswa. Yang ketiga yaitu materi struktur. Tujuan aktivitasnya yaitu siswa akan diberikan beberapa buah kata oleh guru. Guru akan mengecek kemampuan siswa berkaitan tentang analisis unsur-unsur dari kata yang telah diberikan oleh guru. Siswa diharap mampu menganalisis unsur-unsur dari kata tersebut dengan benar. Yang keempat yaitu materi menulis. Tujuan aktivitasnya yaitu guru akan mengecek kemampuan siswa dengan memberikan gambar yang berkaitan dengan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memasangkan gambar yang sesuai antara gambar dan ungkapannya yang saling berkaitan. Yang kelima yaitu materi pragmatik. Tujuan aktivitas dalam kegiatan pragmatik yaitu guru akan melakukan percakapan atau dialog dengan siswa agar siswa dapat mengungkapkan kata terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Yang kedua, untuk melatih siswa dalam memahami penggunaan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Yang terakhir yaitu materi apresiasi sastra. Tujuan aktivitasnya yaitu guru akan memberikan sebuah puisi. Siswa diharap mampu membacakan puisi tersebut sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, siswa akan berlatih membaca puisi dengan ekspresi sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, guru akan membantu siswa dalam membaca puisi dengan suara dan intonasi yang jelas dan dalam kecepatan yang normal. Selanjutnya yaitu tujuan modul ada 5, yaitu yang pertama, peserta didik dapat belajar secara mandiri dengan materi yang sudah diberikan. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan materi yang di dalamnya terdapat metode-metode yang mudah untuk dilakukan siswa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa dalam berbicara. Yang keempat, dapat meningkatkan gairah atau semangat siswa dalam belajar dengan contoh, cerita, atau gambar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kelima, modul ini berisi evaluasi yang dapat dilakukan siswa dengan praktik atau kegiatan untuk lebih memperdalam kemampuan siswa dalam memahami setiap materi. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi. Kompetensi ini ada kompetensi inti dan dasar. Kompetensi inti 4, menyajikan pengalaman faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan
dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasarnya yaitu 4.8, mempraktikkan ucapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis. Selanjutnya ada petunjuk belajar, yaitu ada 2, penjelasan bagi peserta didik dan penjelasan bagi guru. Penjelasan bagi peserta didik yaitu bacalah petunjuk penggunaan modul bagi siswa secara seksama, bacalah dengan teliti kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat di dalam modul, pahami uraian materi yang terdapat dalam modul ini. Setelah memahami materi tersebut, selanjutnya siswa akan diberikan evaluasi tentang materi yang telah disampaikan. Evaluasi berupa praktik atau latihan yang harus dilakukan oleh siswa tersebut sesuai dengan setiap metode yang dilakukan. Nah, penjelasan bagi guru yaitu membaca petunjuk penggunaan modul bagi siswa, jelaskan petunjuk pembelajaran modul, jelaskan kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa, pantau kegiatan siswa dan bantu siswa yang menemukan kesulitan. Guru bisa memberikan arahan kepada siswa dalam melakukan aktivitas pembelajaran sesuai materi yang telah diberikan, berikan umpan balik kepada siswa berdasarkan hasil, catat beberapa catatan paling untuk perbaikan modul. Nah, selanjutnya yaitu materi dan evaluasi membaca seperti ini. Materi membaca ini adalah sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Tujuan dari membaca ini yaitu agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Manfaat dari membaca yaitu melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir, meningkatkan keterampilan bahasa pada anak. Anak akan belajar memahami alur cerita atau bacaan tersebut yang berkaitan dengan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Membaca ini dapat menggunakan metode melanjutkan, yang nantinya guru akan membacakan cerita tersebut. Kemudian siswa akan melanjutkan membacanya. Hal ini siswa akan dilatih dalam berkonsentrasi menyimak bacaan tersebut. Berikut contoh bacaan atau cerita. Siswa dapat membaca cerita tersebut dengan nyaring dan diperdengarkan oleh guru. Kemudian siswa bisa menceritakan alur cerita dari bacaan tersebut. Nah, ini adalah contoh bacaannya. Aktivitasku di rumah, nanti guru akan membacakan dengan suara nyaring. Kemudian siswa akan melanjutkan. Sebelum melanjutkan, siswa akan menyimak bacaan yang telah dibacakan oleh gurunya. Evaluasi membaca. Di dalam evaluasi ini, siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan membaca dengan metode melanjutkan sebagai berikut. Guru akan membacakan ceritanya dan siswa akan menyimak. Siswa dapat melanjutkan membaca cerita tersebut. Setelah guru membacakan cerita di dalam bacaan tersebut, siswa akan berlatih berkonsentrasi dalam menyimak cerita tersebut. Selain berlatih menyimak suatu bacaan, siswa akan berlatih memahami kata demi kata yang dibacanya sehingga anak akan berlatih melancarkan dalam berbicaranya. Siswa akan berlatih intonasi dalam membaca ceritanya tersebut. Dengan membaca, siswa akan mengenal tokoh dalam cerita tersebut, latar suasana, waktu, tempat, dan jalan ceritanya seperti apa. Setelah kegiatan atau aktivitas membaca dengan metode melanjutkan tersebut dilakukan, siswa akan diminta menceritakan tentang isi ceritanya seperti apa. Nah, nanti setelah siswanya membaca cerita ini, nanti guru akan memberikan pertanyaan atau mengenai isi ceritanya seperti apa, dan siswa menjawab atau menceritakan isi ceritanya sesuai dengan kemampuan. Yang kedua yaitu materi dan evaluasi kosakata. Materi kosakata. Nah, ini adalah bacaan tadi ya, di dalam materi sebelumnya. Saya sudah mengambil beberapa kalimat. Ini sebagai contoh kosakata berupa ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Ini contohnya saya ambil dari bacaan aktivitasku di rumah. Nisa, tolong bantu aku. Nisa, terima kasih ya, kamu sudah membantu dan mengantarkan Lia pulang ke rumah.
Wah, anak ibu rajin sekali membersihkan rumah. Ibu, maaf ya, tadi aku tidak sengaja memecahkan piring itu. Tadi aku terlalu semangat. Kemudian, selain ungkapan dari bacaan tersebut, kita juga bisa menyebutkan contoh lainnya. Nah, ini saya memberikan beberapa contoh. Nanti siswa akan membedakan mana yang termasuk ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pujian. Evaluasi kosakata, yaitu guru akan mengambil beberapa kalimat dari cerita aktivitasku di rumah, kemudian akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan berkaitan tentang ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Siswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan dari guru tersebut dan dapat membedakan setiap kata atau kalimat yang merupakan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Nah, ini evaluasi kosakata menggunakan metode menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada materi dan evaluasi struktur. Ini seperti ini contohnya. Terima kasih Lia. Nanti siswa akan membaca kata demi kata, suku kata, huruf per huruf, didampingi oleh gurunya. Seperti ini. Evaluasi struktur. Evaluasi struktur ini siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan memahami struktur yang ada dalam materi di atas dengan metode ulang ucap. Seperti berikut, guru akan mengucapkan kata demi kata yang ada di dalam materi di atas dengan suara yang jelas, intonasinya tepat, dan kecepatan berbicara normal. Siswa menyimak dengan teliti. Siswa mengucapkan kembali sesuai dengan model guru. Selanjutnya yaitu materi dan evaluasi menulis. Nah, ini materi menulis, saya menampilkan beberapa gambar, yaitu ada 4 gambar. Dari gambar di atas, manakah yang termasuk ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian? Coba cermati dan setelah itu ceritakan rangkaian gambar dengan kata dan kalimat sendiri. Nah, ini evaluasi menulis. Siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan tentang materi menulis dengan memperhatikan dan memahami gambar dengan metode ulang ucap seperti berikut. Guru memperlihatkan beberapa gambar yang berkaitan mengenai ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian. Kemudian guru bertanya kepada siswa tentang gambar yang ditunjuk atau diperlihatkan tersebut. Siswa akan menjawab dari gambar yang ditunjuk atau diperlihatkan oleh guru. Setelah itu, siswa diharap mampu menceritakan rangkaian dari setiap gambar yang diberikan dengan menggunakan kata atau kalimat sendiri. Nah, ini gambarnya ya, seperti itu. Kemudian ada materi dan evaluasi pragmatik. Materi pragmatik ini nanti siswa akan memperagakan percakapan atau dialog bersama dengan gurunya. Nah, ini evaluasi pragmatik. Siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan materi pragmatik dengan memperagakan dialog atau percakapan di atas dengan metode percakapan. Siswa memperagakan dialog atau percakapan bersama dengan guru. Di dalam percakapan tersebut, siswa akan mempraktikkan ungkapan permintaan maaf, terima kasih, permintaan tolong, dan pujian. Siswa juga akan berlatih dalam menyesuaikan penggunaan bahasa dengan konteks yang ada. Nah, ini nanti siswa juga diminta untuk mempraktikkan ya ungkapan permintaan maaf, terima kasih, permintaan tolong, dan pujian. Yang terakhir yaitu materi dan evaluasi apresiasi sastra. Nah, ini saya memberikan sebuah puisi. Nanti siswa akan didampingi oleh guru membacakan puisi. Evaluasi apresiasi sastra. Di dalam evaluasi ini, siswa diharap mampu melakukan aktivitas berupa latihan materi apresiasi sastra dengan membaca puisi di atas dengan seksama dengan metode parafrase. Nah, ini puisinya tentang terima kasih ibu. Ini termasuk ungkapan terima kasih ya. Guru memberikan sebuah puisi, siswa diminta untuk membacakan puisi tersebut. Nah,
Selanjutnya, guru akan membantu siswa membacakan puisi tersebut dengan suara dan intonasi yang jelas dan tepat dalam kecepatan yang normal. Puisi tersebut diekspresikan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Ini untuk kelas 1 semester 1, temanya tema 3 kegiatanku, subtema 1 kegiatan pagi hari. Nah, ini yang RPP yang pertama ada berisi kompetensi intinya. Tadi saya sudah menjelaskan di awal, kompetensi dasarnya sama. Tujuannya dengan membaca bacaan atau cerita yang ada dalam modul, guru akan membacakan ceritanya dan siswa akan berlatih berkonsentrasi dalam menyimak cerita dan siswa akan melanjutkan bacaan yang dibaca oleh guru. Kemudian siswa akan disuruh untuk menceritakan isi dari cerita tersebut. Hal ini termasuk materi membaca dengan metode melanjutkan. Setelah siswa memahami cerita tersebut, kemudian siswa akan menjawab pertanyaan guru yang berkaitan tentang ungkapan permintaan maaf, terima kasih, permintaan tolong, dan pujian. Siswa diharap dapat membedakan setiap ungkapan dengan tepat. Hal ini termasuk materi kosakata dengan metode menjawab pertanyaan. Nah, yang ketiga yaitu kemudian guru memberikan sebuah kata dan mengucapkan dengan mengejek kata demi kata tersebut dengan diikuti siswa. Siswa diharap menyimak dan dapat mengikuti ucapan guru tersebut. Hal ini termasuk materi terstruktur dengan metode ulang ucap. Yang keempat, selanjutnya guru memberikan beberapa gambar yang berkaitan dengan ungkapan permintaan maaf, terima kasih, permintaan tolong, dan pujian, dan guru bertanya kepada siswa. Siswa diharap mampu menjawab pertanyaan guru mengenai gambar itu dan menceritakan kembali menggunakan kalimat sendiri. Hal ini termasuk materi menulis dengan metode ulang ucap. Yang kelima, yaitu siswa akan menceritakan dialog atau percakapan dengan guru. Di dalam percakapan atau dialog tersebut, siswa mempraktikkan ungkapan permintaan maaf, terima kasih, permintaan tolong, dan pujian. Siswa diharapkan mampu menyesuaikan bahasa dengan konteks yang ada. Hal ini termasuk materi pragmatik dengan metode percakapan. Yang keenam, kemudian siswa akan membaca puisi dengan dibantu oleh guru. Di dalam membaca puisi tersebut, siswa akan berlatih mengekspresikan puisi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Hal ini termasuk materi apresiasi sastra dengan metode parafrase. Nah, materi pembelajarannya yaitu mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis. Metode strateginya yaitu ada melanjutkan, menjawab pertanyaan, ulang ucap, percakapan, parafrase. Kegiatan pembelajarannya sama seperti tadi ya, dievaluasi yang ini seperti ini. Ada 6 materi, ada 6 kegiatan. Nah, sekian dari penjelasan modul saya kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.